Ya kalau soal sebenarnya horor sih sampai kapanpun namanya film itu kan apa namanya? Ya kalau soal sebenarnya horor sampai kapanpun namanya. Baku dapat ulang di channel YouTube Musik Itu Politik bersama orang hebat di samping saya, Dede Yusuf, seorang pelaku kreatif, seorang aktor. Aktor, dan yang lebih membuat saya kagum adalah dia punya pengalaman di dunia eksekutif dan punya pengalaman di dunia legislatif. Dan saat ini beliau menjadi wakil ketua DPR Komisi 10 ya. Dan kemudian kita boleh beri selamat karena terpilih kembali masuk ke Senayan. Yusuf Macan Effendi atau yang dikenal Dede Yusuf adalah seorang aktor yang terkenal akan film-film laganya. Dede mengawali karir politiknya sebagai pengurus PAN, Partai Amanat Nasional. Pada pemilu 2004, dirinya terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR RI, untuk pemilihan Jawa Barat. Kesukaan Dede pada bela diri membuatnya berkeinginan menjadi bintang laga seperti Bruce Lee atau Chuck Norris. Dede juga menerima tawaran sebagai model di majalah-majalah ibu kota. Dengan tekad untuk memasuki dunia showbiz sepenuhnya, Dede rela meninggalkan kuliah pada tahun keempatnya di Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti. Setelah meninggalnya sang ayah di penghujung tahun 1993, peran Dede berubah dari drama menjadi action. Serial action yang pernah dibintangi Dede adalah Jalan Makin Membara yang masuk nominasi award televisi. Dede juga membintangi dan menyutradarai film Reinkarnasi yang berhasil meraih penghargaan sebagai film laga terpuji Festival Film Bandung. Selain dikenal sebagai aktor, mantan foto model ini juga dikenal sebagai presenter, produser, dan sutradara handal. Dede berkenalan dengan dunia politik sejak bergabung dengan Kosgoro tahun 1992 sebagai salah satu pengurus pusat. Akan tetapi, ia akhirnya lebih memilih dunia perfilman karena menarik. Dede pun maju sebagai kandidat ketua umum Parvi yang akhirnya dimenangkan SYSNS, sedang Dede menempati posisi sebagai sekjen Parvi. Seiring kesibukannya untuk syuting, Dede akhirnya meletakkan jabatan itu. Akhirnya dunia politik praktis menariknya kembali. Dede mendaftar sebagai calon legislatif dari PAN untuk daerah pemilihan Jabar 9. Dede pun terpilih sebagai anggota legislatif untuk masa jabatan 2004 hingga 2009 dan duduk di Komisi 8 membidangi energi, lingkungan hidup, minyak dan gas bumi, serta ristek. Saat ini Dede Yusuf menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Pertanyaannya, ngeri. Pertanyaan pertama Kang Dede. Ngeri. Kang Dede, ini kan Demokrat sudah berkoalisi dengan pemerintah ya. 5 tahun ke depan akan menjadi pemerintah. Ya. Pengalaman Kang Dede sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat dan kita tahu ya. Jawa Barat itu kan sangat kreatif ya. Betul. Boleh dibilang provinsi yang sangat kreatif. Terus kemudian pengalaman Kang Dede sebagai Wakil Ketua Komisi 10 yang membawahi juga ekonomi kreatif. Menurut Kang Dede, 5 tahun ke depan, apa yang sangat penting dilakukan untuk membentuk ekosistem ekonomi kreatif kita? Baik, terima kasih Pak Amin. Ya, saya senang sekali ini dapat kesempatan. Jadi saya kebetulan juga adalah seorang konten kreator. Jadi saya bikin YouTube, ya YouTuber, lalu kemudian bikin juga konten-konten untuk media sosial lainnya. Jadi saya cukup paham bagaimana yang disebut sebagai algoritma berpikir. Nah, kalau kita melihat zaman sekarang, pemerintahan kita di negara Indonesia, termasuk juga mungkin di seluruh dunia, sudah beralih kepada kekuatan digital. Nah, kalau kita lihat dari situ saja, bahkan hampir semua kementerian kita lihat, kalau tidak bermain di dalam digital, tidak membuat konten-konten, maka dianggap tidak ada kerjanya. Karena ini bagian daripada persepsi masyarakat, politik. persepsi politik. Jadi tentu program yang diterapkan pada masyarakat itu harus ada, tetapi juga persepsi politik yang dibangun juga harus tetap ada juga. Itulah dalam kurun 5 tahun terakhir ini buzzer bermunculan, ya kan? Ada profesi baru namanya adalah
apa namanya, key person, ya, KOL, ya. Key opinion leader, Key opinion leader. atau influencer. Nah, ini menurut saya memang harus kita sikapi sebagai bagian daripada kemampuan kita mempromosikan apa yang kita miliki. Iya. Kalau dulu kita berbicara bahwa Indonesia kuat dengan yang namanya hasil-hasil ekstraktif, tambang, kelapa sawit, migas, itu ekstraktif, Hard. hard. Maka ke depan kekuatan kita itu harusnya lebih kepada kreatif, sumber daya manusia dan kreatif. Nah, tadi berbicara Pak Amin tentang pengalaman saya di Jawa Barat. Jawa Barat ini dari seluruh wilayah yang ada di Jawa Barat, memang kita kaya akan hasil bumi seperti kayak kopinya, tehnya, ya. Tetapi dari sisi tambang kita tidak. Tetapi yang jauh lebih kaya, 50 juta penduduk, itu pelaku ekonomi kreatifnya banyak sekali. Terbesar di Indonesia. Terbesar di Indonesia. Bahkan beberapa kota seperti Bekasi, seperti Cirebon, seperti kota Bandung, dan lainnya sudah ditetapkan sebagai kota kreatif. Permasalahannya adalah wahana atau media tempat kreativitas ini disalurkan itu yang kurang. Selalu akhirnya berkiblat berakhir di kota Jakarta. Apa sih sebetulnya media? Kalau bagi ekonomi kreatif seperti performing art, maka ya tempat pagelaran, gedung-gedung kesenian yang baik dan bagus, yang selalu diisi. Per minggu itu selalu diisi, jangan dimatikan, ya kan? Kalau dari sektor yang lain ya fashion dan sebagainya, maka tentu setiap perhelatan selalu fashion itu ada, gitu. Jadi media ataupun sarana untuk menampilkan itu yang menjadi penting, dan ini yang jarang diperhatikan. Ini saya jadi teringat yang Kang Dedeng ngomong mengenai bagaimana kita membentuk bioskop-bioskop di daerah-daerah, Kang Dedeng. Baik. Nah, kebetulan karena saya orang film, saya melihat film Indonesia berkembang nggak? Jawabannya berkembang, karena produksi kita rata-rata sudah 200 produksi per tahun. Lalu kemudian kita lihat jumlah penonton sudah meningkat sampai 9 juta, 10 juta ya. Walaupun belum mencapai 10% dari jumlah penduduk. Iya, betul. Jumlah penduduk kita ada di 275 juta. Kalau 10% ini kan mestinya 27 juta. Nah, apa yang menyebabkan? Karena media penayangannya tidak ada selain yang ada saat ini. Seperti kita lihat 21, CGV dan sebagainya. Tapi kalau kita berbicara di daerah kabupaten, 450 kabupaten kota lainnya, itu praktis tidak ada bioskop. Hanya di kota-kota besarnya saja. Akibatnya ketika bermain 1 minggu, terus kemudian terdesak film asing, film lain, dia langsung hilang. Dan ketika hilang, maka penayangan jumlah penontonnya juga menjadi sedikit. Nah, itu sebabnya kita pentingnya pemerintah mendorong adanya bioskop-bioskop daerah kembali. Jadi setiap daerah melalui peraturan Perpres atau apapun juga, itu wajib membuat sebuah bioskop di daerah. Dan itu misalnya dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri, oleh gubernur, bupati, sebagai bagian daripada hanya film lokal yang boleh main di situ. Film impor tidak boleh. Berarti ada regulasi untuk mendukung itu. Supaya ketika main di atas 1 minggu dia bisa turun 1 bulan main, itu bisa ke daerah-daerah. Baik, berarti sepertinya infrastruktur menjadi penting. Infrastruktur juga menjadi Pertanyaan penting. kedua. Oke, siap. Di mana ekonomi kreatif pada pemerintahan ke depan? Kalau menurut Bapak, apakah kementerian baru, apakah badan tersendiri atau gimana? Saya akan menyampaikan ya, karena ekonomi kreatif saya selalu mengatakan ini salah satu yang memberi kontribusi PDB kepada negara. Sudah mencapai 1.280 triliun. Gila ya. PDB-nya. Ya. Produk domestik bruto. Kalau memang dipadukan dengan Kementerian Pariwisata, memang ini kadang-kadang head to head di dalam. Mana yang lebih dioptimalisasi yang mana gitu ya. Nah, pemerintah harus menganggap bahwa ekonomi kreatif ini haruslah menjadi bagian penunjang APBN kita. Menjadi bagian daripada propaganda negara kita. Itu kata yang bagus tuh, propaganda. Karena itu yang dilakukan oleh K-pop. Itu yang dilakukan oleh Hollywood. Bener dia jualan K-popnya, dia isi dengan drakornya, dia isi dengan jualan makanannya. Betul ya. Nah, film kita belum. Propaganda. Film kita belum. Ekonomi kreatif sebagai propaganda bangsa. Ekonomi kreatif ini sebagai propaganda, kita menyebutnya adalah diplomasi kultural atau diplomasi kreatif. Nah, gitu. Begitu masuk, tembus, keluar, yang lain mengikuti. Makanannya, bajunya, apanya, itunya. Daging nih. Nah, jadi kira-kira institusinya apa? Menurut saya harus dipisah. Harus dipisah? Harus dipisah. Dia tersendiri? Dia harus tersendiri karena ini menyumbang PDB yang sangat besar.
Ya. Iya kan? Bentuknya apa? Kalau dia terpisah, apakah kementerian, apakah Ya. badan atau apa? Saya mendengar bahwa pemerintah akan juga mengeluarkan kebudayaan menjadi kementerian sendiri. Menurut saya, yang cocok ini kementerian ini ekonomi kreatif dan digital. Ekonomi kreatif dan digital. Atau ekonomi digital dan ekonomi kreatif. Iya. Kenapa? Karena ini masa depan. Iya. Ekonomi digital ini adalah masa depan. Startup, e-commerce dan lain-lain. Ya kalau nggak ada ekonomi kreatifnya apa yang mau dijual? Iya. Iya. Iya kan? Iya. Ini harus menjadi satu kesatuan. Tetapi sekali lagi ini bukan domain saya. Iya, iya, iya. Ini kan? Ini kan Saya hanya isu utamanya ekonomi kreatif menjadi propaganda negara itu keren. untuk membawanya kepada pasar market yang lebih luas. Itu keren. Kira-kira gitu. Iya. Nah, pertanyaan terakhir. Dengan infrastruktur tadi, dengan menjadikan ekonomi kreatif sebagai propaganda negara, kira-kira lebih tepat di legislatif atau di eksekutif untuk menggolkan? Pak Amin ini bertanya sesuatu yang tidak bisa saya jawab. Saya hanya bisa mengatakan begini. Sebagai pejabat negara, sebagai Pelaku ASN, kreatif. Ya, saya. ASN, Pak Amin lah yang bisa melihat pantas atau layak saya ada di mana. Gitu. Karena kalau saya menjawab sendiri, tidak pas. Biarlah beliau yang memikirkannya. Kalau saya sebagai kader partai, tentunya bagi saya penugasan apapun itu adalah sesuatu yang sifatnya kontribusi saya kepada negara. Luar biasa. Gitu. Jadi dimanapun itu dimanapun bisa, dan itu adalah kontribusi terhadap kepada negara. Pertanyaan dari Kang Dede, kita tunggu di konten berikutnya di channel YouTube Musik Itu Politik. Terima kasih Kang Dede. Terima kasih banyak.